secara sangat licik gitu ya, secara sangat licik memanfaatkan parlemen untuk membuat undang-undang yang mendegradasi, mengeliminasi dasar negara Pancasila itu menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, ini dia seperti menantang dan ingin merubah kesepakatan yang sudah pernah terjadi. Jadi kita jangan lupa bahwa kita membangun dasar negara itu adalah hasil kesepakatan, hasil kebersamaan. Nah, ini mau dipelintir dengan satu gagasan yang sifatnya personal Bung Karno sendiri, itu berbahaya. Nah, oleh karena itu semua partai-partai politik kalau itu dipaksakan kemudian dilakukan dengan cara-cara culas misalnya ditetapkan tanpa pembahasan, yang penting jadi undang-undang. Nah, saya kira itu berarti memang ingin menciptakan suasana disintegrasi bangsa lah gitu. Nah, oleh karena itu kita kaum muslimin sebagai pemegang amanat terbesar dan memberikan kontribusi terbesar dalam konteks kemerdekaan Indonesia itu harus menjaga dan mengamankan. Oleh karena itu ini harus dihentikan, di stop. Gitu. Bang, abang melihat di balik orang menggolkan ini ada motif apa, Bang? Jadi gini, ini kan menyangkut menyangkut sebuah persepsi masa depan, persepsi masa depan yang mengingkari apa yang sudah disepakati gitu. Jadi ini kalau boleh dikatakan memang bertemu ide-ide yang mereka lupa ide itu bertentangan dengan konstitusi gitu. Itu aja. Nggak ada motif apa di balik mereka ngotot menggolkan ini? Ya sudah, tentu kan tujuannya satu, bagaimana agama itu jangan dikaitkan dengan politik, agama itu jangan ikut ngurus negara gitu. Jadi kan dua paham itu kan bertemu, paham liberal kapitalis itu menginginkan orang-orang yang sering disebut kaum sekuler itu tidak menginginkan agama terlibat, orang-orang berfalsafah sosialis komunis juga sangat alergi terhadap agama gitu. Jadi dua kelompok ini bertemu gitu kan. Ya, gini, kemungkinan perbuatan yang tadi abang bilang culas di dewan itu apa abang melihat hal seperti itu ada? Ya, pengalaman kita kan melihat bahwa undang-undang Minerba itu disahkan itu prosesnya salah, tidak mengikuti proses penetapan undang-undang yang sudah selama ini baku, Nah, jadi artinya apa? Artinya sekarang itu kecenderungan yang penting formalitas, yang penting ada dukungan, kemudian disahkan saja. Nah, begitu juga dengan perhitungan KPU kan, yang penting formalitas kan, disahkan setengah malam mau diprotes dan sebagainya. Jadi cara-cara culas gitu. Peta seperti itu sudah terlihat ya, Bang? Ya, ini kan kebiasaan. Jadi mereka menampilkan sebuah kebiasaan buruk dalam konteks membangun suasana berdemokrasi dan penegakan hukum di negara kita. Itu yang saya pikir sangat jelek gitu. Sangat jelek. Jadi kita udah setback lagi, sudah mundur lagi. Jadi ketika reformasi kita sudah ada di titik maju, sekarang malah mundur gitu. Bang, tuntutannya selain dihentikannya RU ini juga buat para inisiatornya seperti apa, Bang? Saya pikir karena ini makar. Ini makar. Jadi merubah undang-undang dasar secara tidak langsung, amanat undang-undang secara tidak langsung, itu makar. Berarti konteksnya pidana dong, Bang? Apa? Konteksnya pidana dong dengan makar. Menurut saya lebih berat, jadi ini yang semua menyadari itu bahwa contoh gini aja, orang berpidato tentang khilafah saja itu dibubarkan, kan? Padahal khilafah itu kan tidak ada yang salah, Jadi orang menghakimi khilafah
itu ya karena kebodohan. Ya, nah itu saja dianggap salah dan dibubarkan organisasinya. Nah harusnya ini makar. Ya, nah, bagaimana dulu ketika tahun 66, ya kan? Tahun 66 ketika PKI itu berkhianat melakukan makar, dia dibubarkan. Jadi menurut saya siapapun di Indonesia ini, mau partai politik apapun di Indonesia ini, yang dia jelas-jelas melakukan makar terhadap konstitusi, dia harus dibubarkan supaya ada efek jerah, ada hukuman. Jadi setiap yang salah itu ada hukumannya, gitu kira-kira. Lebih spesifiknya apa Bang? Tuntutan untuk para inisiator atau penggerak di balik RUU ini? Ya mereka harus diadili, Ya. Mereka harus dihukum. Ya. Bisa disebut musuh negara ya? Kenapa? Karena perbuatan makar berarti kan? Iya, mengkhianati negara kan. Nah, cuman dia mainnya itu. Ya ini kan karena mereka salah itu. Iya. Kasih Bang. Ya.